Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya Tina Astuti. Sebuah kisah yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dari channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Memiliki pekerjaan yang gajinya lumayan besar, aku sering berpergian keluar kota ikut dengan bos developer. Pekerjaanku membuka lahan tempat untuk dijadikan perumahan. Sering sekali aku membuka lahan di hutan-hutan daerah pedalaman untuk dijadikan pembangunan rumah dan villa. Aku sering meninggalkan istriku yang sedang hamil muda, anak ketiga kami, dan kedua anakku di rumah besarku itu. Sedangkan aku pergi tidak menentu jadwalnya. Aku terbilang sukses mempunyai rumah 2 lantai yang besar, memiliki kendaraan bagus serta memiliki anak laki-laki dan perempuan. Pekerjaanku tidak segan-segan. Kadang aku disuruh membakar hutan untuk membuka lahan. Kadang aku menumbangkan pohon-pohon besar. Sebenarnya aku takut dan aku juga tahu resikonya. Sangat berbahaya. Orang pekerjaan lain kadang takut untuk menebang pohon besar yang akarnya menjuntai-juntai itu. Katanya ada penghuninya. Tapi tidak denganku. Aku sangat berani. Tapi sebelumnya aku rayu lebih dulu dan mengusirnya dengan lemah lembut. Tentu saja aku sangat berani dengan bayaran yang cukup terbilang besar. Sebelumnya aku juga sudah mempersiapkan amalan-amalan agar tidak diganggu oleh mereka. Kata orang, amalanku sangat kuat untuk membentengi diri. Tentu saja aku tahu persis juga pekerjaan yang kujalani bagaimana. Maka dari itu aku selalu meminta perlindungan kepada Allah agar melindungiku dalam pekerjaan ini. Itu doa untuk diriku sendiri. Aku Haris. Ayahku juga dulu seorang pembuka lahan. Tidak jarang orang-orang juga sering memintanya untuk menebas-nebas hutan. Pekerjaan ini menurun kepada aku. Kadang sesudah menebang pohon besar maupun menebas-nebas hutan. Aku tidak pernah kenapa-napa. Palingan kalau sakit hanya demam sedikit. Hari ini jadwal aku libur. Seharian penuh aku berada di rumah bersama istriku dan 2 anakku. Berhubung hari libur, aku sangat memanfaatkan momen ini. Meskipun aku sering pergi-pergi ke luar kota, tapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang paling lama, aku pergi paling hanya seminggu saja. "Bang, kita jalan-jalan yuk," ajak istriku yang bernama Fatma. "Mau kemana?" "Ke taman saja, lihat pemandangan." Sebenarnya aku sangat malas untuk jalan-jalan. Rasanya aku ingin menghabiskan waktu di rumah saja bersama 2 anakku. Serasa ingin terus memandang mereka dan memeluk mereka. "Kakak dan adik mau ikut jalan-jalan?" "Enggak, panas ya," jawab si bungsu bernama Dira yang berusia 10 tahun. "Ikut saja nak, karena ayah kalian besok pergi keluar kota lagi," saut istriku. "Iya, besok ayah pergi lagi, mungkin seminggu perginya. Nanti kita akan lama baru bisa jalan-jalan bersama," pintaku agar mereka mau ikut. "Ibra juga gak mau ikut ya, lagi asik ini," saut Ibra, anak pertamaku yang berusia 13 tahun. Sangat asik memainkan gamenya. Sore ini benar-benar aku dan istriku saja menikmati momen berdua. Istriku terlihat sangat kurus sekali akibat hamil muda yang selalu membuat muntah-muntah dan tidak nafsu makan. Aku sangat bahagia karena sejak tadi istriku tidak hentinya selalu tersenyum. Entah apa gerangan hingga ia selalu menampakkan senyum manisnya. Entah kenapa aku sangat menikmati menatap senyum indahnya itu. Terasa sesak di hatiku saat aku memandangnya, seperti akan tidak bisa lagi nantinya melihat senyumnya. Kenapa aku memikirkan hal-hal itu? "Kira-kira nantinya anak kita perempuan atau laki-laki ya bang?" tanya Fatma sambil menatap ke arah sungai. "Apa saja, yang penting sehat jasmani dan rohani," jawabku santai.
Rasanya sangat berat sekali buat besok hari aku meninggalkan istri dan anak-anakku nanti. Padahal hanya seminggu saja. Mereka juga udah biasa aku tinggalkan seminggu. Tapi kali ini perasaan sangat tidak enak. Biasanya aku sangat bersemangat, apalagi besok hari aku akan membuka lahan yang besar dengan gaji yang juga besar. Mau tidak mau aku harus berangkat besok pagi, karena bos sudah mentransfer uang gajinya duluan. Tumben-tumbenan juga bosku itu langsung mentransfer gaji lebih dulu, padahal aku belum bekerja apa-apa. Sedangkan biasanya aku baru menerima gaji kalau kelar kerjaannya. "Abang, sebenarnya besok hari aku tidak ingin ditinggalkan," lirik Fatma. "Tenang, nanti abang juga pulang ke rumah kok. Kalau kamu merasa sunyi saat anak-anak pergi sekolah, kamu bisa ke rumah ibu." Kebetulan rumah ibu mertuaku sangat dekat dengan rumah kami. Jadi aku tidak perlu khawatir dengan Fatma karena dia bisa sendirian pergi ke rumah ibunya. Mendengar keluhan Fatma, aku menjadi merasa gusar dan bertambah tidak enak. Padahal seharusnya aku sangat senang sehabis menerima bayaran uang yang banyak. "Hanya seminggu, Fat," ucapku menguatkannya. Setelah duduk-duduk santai di taman, kami berdua pulang ke rumah. Tidak lupa sebelum pulang aku membawakan makanan kesukaan anakku. Malam itu aku semakin gelisah. Tidak bisa ditolak lagi karena uang udah diterima. Walaupun bisa saja aku mengembalikannya, tapi bisa-bisa bos akan marah besar kepadaku. Rencananya besok hari aku akan merobohkan beberapa pohon besar. Kata bosku, pohon besar yang besok hari akan dirobohkan itu tidak ada penghuninya lagi, karena sudah dipindahkan ke tempat lain. Makanya aku pun langsung setuju. Sebelumnya bos sudah datang ke salah satu ustadz untuk menanyakan masalah itu. Malam itu aku beberes menyiapkan buat besok sedikit membawa pakaian. Aku akan dijemput bos besok sehabis sholat subuh, karena perjalanan yang akan kami tuju lumayan jauh. Tempatnya di pegunungan. Bos rencananya akan membangun villa di atas gunung. Memikirkan villa yang berdiri di lereng gunung saja, sepertinya akan sangat indah. Malam ini aku tidur sangat gelisah, balik kanan balik kiri, tidak juga kunjung tertidur. Istriku sudah pulas dari tadi. Aku berjalan menuju kamar anakku. Aku menatap mereka tertidur dan ikut merebahkan badan di samping putraku. Aku terbangun setelah istriku membangunkan aku. Aku bersiap untuk sholat subuh terlebih dahulu karena sebentar lagi bos akan menjemputku. Tidak lama mobil sedan hitam berhenti di depan rumahku. Aku langsung berpamitan dengan istriku dan anak-anakku. Hati ini terasa berat sekali untuk meninggalkan mereka. Tapi kubuang jauh-jauh pikiran anehku ini sejak kemarin. Rinai hujan tidak hentinya menemani kami di perjalanan. Di dalam mobil ada aku dan bos saja berduaan. Perkiraan, kami akan sampai sebelum zuhur dan langsung menuju lokasi untuk mengeceknya terlebih dahulu. Pekerjaanku tidak hanya menebang-nebang pohon. Lebih tepatnya aku asisten bos yang bisa disuruh apa saja. Dari menebang pohon-pohon aku bisa mendapatkan gaji yang besar. Bertepatan azan zuhur kami tiba di perkampungan yang bernama Kampung Renjani. Rencananya, kami selepas sholat akan melanjutkan perjalanan naik ke lereng gunung dengan berjalan kaki. Kami hanya melihat lokasinya saja dahulu. Walaupun siang hari, tapi di sini sangat sejuk dan dingin. Kanan kiri terdapat pegunungan yang hijau dan Kampung Renjani ini terletak di tengah-tengah gunung. Di sebelah kanan juga terdapat aliran sungai yang dipenuhi bebatuan besar. Sangat indah dan memanjakan mata. Menurutku, sangat pas untuk orang-orang kota berlibur di sini untuk menenangkan diri dari hingar-bingar perkotaan. Perkampungan di sini rumah-rumahnya tidak banyak dan jarak antar rumah satu dan rumah selanjutnya lumayan berjauhan. Tapi setiap tahunnya selalu ramai orang-orang berkunjung ke sini menikmati sungai pegunungan ini. Lebih tepatnya di sini adalah tempat agrowisata. Makanya bos berinisiatif untuk membangun villa untuk orang yang mau menginap bersama keluarga maupun teman-teman. "Langsung berangkat, bos?" "Iya, bawa parang buat menebas jalan sedikit agar mudah dilalui," jawab bos Anas. Kami berjalan menaiki tanjakan. Jalanannya hanya jalan setapak yang rimbun dipenuhi pepohonan hijau. Udara sangat dingin dan basah bekas diguyur hujan. Jalanannya berupa tanah kuning yang licin. Kami berdua terus naik ke atas yang jaraknya lumayan lama dan tiba di tempat tujuan. Pelukku bercucuran lumayan capek hingga tiba di atas tempat tujuan. Rencananya bos Anas akan membangun villa dan taman yang lumayan luas. Di sini masih banyak pepohonan yang besar dan tinggi-tinggi yang menutupi sungai di bawah. Mungkin
Kalau sudah dibangun villa akan indah dan terlihat pemandangannya yang di bawah. Tuh, pohon yang akan kamu tebang nanti, ucap Bos Anas sambil menunjuk pohon besar yang daunnya rimbun dan akarnya menjuntai-juntai. Aku menelan salivaku. Tengkuku merasa meremang tiba-tiba. Angin berhembus menembus kulitku dengan lembut dan tetesan sisa hujan masih tersisa. Pohon lain juga kamu yang akan menebangnya, sambung Bos Anas. Iya bos. Kami asik melihat-lihat hutan ini dan Bos Anas kembali merancang villa serta taman yang akan dibangun. Apa yang kalian perbuat di sini? Sapa seseorang yang berada di belakangku membuat aku teronjak kaget. Saat aku berbalik badan dan melihatnya, kudapati seorang laki-laki dewasa yang bertubuh kerdil. Kakiku gemetar melihatnya dan plak. Tiba-tiba dari arah belakang ada tepukan tangan mendarat di bahu kananku. Astagfirullah, ucapku menoleh ke belakang. Ngapain berdiri di sini? Tanya Bos Anas. Ini ada bapak-bapak. Aku meminggirkan tubuhku yang melindungi bapak-bapak bertubuh kerdil itu agar Bos Anas juga melihatnya. Oh, permisi Pak. Kami di sini hanya melihat-lihat lahan, ucap Bos Anas ramah. Oh ya, mau bikin apa? Tanya bapak itu. Rencananya bikin villa buat orang yang ingin menginap di tempat wisata ini, jawab Bos Anas santai. Bapak-bapak bertubuh kerdil itu hanya manggut-manggut saja mendengarkan penuturan Bos Anas. Beliau langsung permisi pamit pulang. Entah dari mana datangnya beliau, tiba-tiba saja menegurku dari belakang. Untungnya aku tidak berteriak atau lari karena terkejut melihat tubuh beliau yang sangat pendek itu. Bisa-bisa beliau tersinggung kalau gitu. Siapa beliau? Tanya Bos Anas. Gak tahu juga bos, tiba-tiba muncul aja di belakang saya tadi, jawabku sambil menggelengkan kepala. Tidak sempat berkenalan berlama-lama atau basa-basi menanyakan nama beliau atau tempat tinggal beliau. Beliau langsung pamit pulang setelah mendengar penuturan Bos Anas yang ingin membangun villa di lahan ini. Aku dan Bos Anas menatap punggung bapak bertubuh kecil itu yang semakin menjauh berjalan dan lenyap terhalang semak-semak rimbun dan pepohonan besar. Beliau bisa kukatakan sangat pendek. Perkiraan tinggi badan beliau tidak sampai pinggangku. Jangan bengong, di sini hutan, tegur Bos Anas kembali menepuk pundakku. Ah, bos, jangan ngagetin terus dong, ucapku sambil melepas tangan Bos Anas yang masih berada di pundakku. Bos Anas tertawa saja saat melihat aku yang kaget akibat tepukan tadi. Bos Anas ini lebih tua dariku sedikit. Usia beliau 45 tahun, tapi beliau tidak kunjung menikah lagi. Semenjak kepergian istrinya meninggal dunia 20 tahun yang lalu, entahlah apa alasan beliau hingga sangat betah menduda. Entahlah apa yang hingga saat ini beliau tidak mencari penggantinya juga. Pernah aku tanyakan istri beliau meninggal sebab karena apa, tapi beliau enggan untuk menjelaskannya. Kami berdua masih mengecek lokasi sesekali bergurau. Rencananya villa yang akan dibangun akan menghadap sungai di bawah. Taman yang besar juga akan ikut mempercantik halaman villa ini rencananya. Bos, kapan penebangan pohon-pohonnya? Tanyaku sambil berjalan di belakang Bos Anas. Besok kalau nggak hujan. Pokoknya kalau tim yang lain sudah datang dan tidak ada kendala, ya secepatnya sedikit-sedikit dirobohkan, jawab Bos Anas. Rencananya besok kami akan menebang pohon-pohonnya dulu, sekalian menebas-nebas semak-semak. Tapi teman-teman baru besok hari akan sampai ke sini. Bos, beli lahan ini udah lama? Tanyaku basa-basi agar tidak terlalu sunyi. Baru belinya, lama memaksanya untuk meyakinkan orang-orang di sini, jawab beliau. Maksudnya bos? Tanyaku tidak mengerti. Sebenarnya saya sudah lama mengincar pegunungan ini untuk dijadikan pembangunan villa karena saya melihat ladang duit di sini. Saya harus memanfaatkan tempat wisata ini. Setahu saya selalu ramai setiap hari libur. Makanya saya ingin membangun villa untuk mereka yang ingin menginap, jelas beliau sambil tertawa. Tapi tidak semudah yang kau bayangkan, Haris. Saya beberapa kali harus memaksa orang-orang Meratu sini agar mereka mau menjual lahan ini. Dan mereka akhirnya luluh juga setelah melihat uang yang banyak kepokannya, sambung Bos Anas kembali tertawa-tawa. Iri sekali menurutku Bos Anas ini. Masalahnya hutan di sini masih segar, asri dan terjaga. Dan aku malah ikut-ikutan menebang pohon-pohonnya nanti. Aku tahu kalau pohon-pohon besar ini akan ditebangi akan berdampak pada semua masyarakat di kampung ini. Sedangkan keuntungan yang didapat hanya dari penjual lahannya saja. Terus
kenapa orangnya setuju menjual tanah ini? Bukannya beliau sudah menolak beberapa kali? Apa hanya karena duit? Sambungku lagi. Bos Anas kembali tertawa dan kembali menepuk-nepuk pundaku. Kau tidak perlu tahu masalah itu, Haris. Karena itu trik rahasia saya. Kamu hanya kerja apa yang saya perintahkan, jawab Bos Anas tertawa. Aku dan Bos Anas kembali pulang menuruni gunung ini. Setelah sholat duhur kami melihat-lihat lokasi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore di Arlojigo. Lumayan lama kami berkeliling di hutan ini hingga baju dan celanaku basah akibat diterpa gerimis. Oke, kita pulang, Riz. Cuacanya udah mulai gelap ini, ucap Bos Anas. Iya, gelap karena tertutup pohon-pohon, Bos. Padahal baru jam 4, jawabku sambil melangkah menuju jalan pulang. Kita tadi jalan menuju ke sini lewat mana ya, Riz? Tanya Pak Anas kebingungan. Lah, saya tidak memperhatikannya. Saya ngikutin bos. Maksud saya meminta kamu untuk sambil berjalan menebas semak-semak agar pulangnya tidak tersesat, ujar Bos Anas sedikit kesal. Ya udah bos, sepertinya jalan sini tadi, ucapku berjalan lebih dulu. Bos berjalan di belakangku sambil ngedumel. Mungkin beliau kesal gara-gara aku juga lupa jalan pulang. Lah, kenapa balik lagi ke sini? Lihat nih, pohon besar tadi. Berarti kita muter-muter di tempat yang sama, ucap bos geram, karena aku malah berjalan di tempat situ-situ saja. Mana saya tahu bos, saya juga lupa ini. Ya udah sini, saya aja yang mimpin jalan duluan, kata beliau sambil mendorong badanku. Aku dari belakang membuntuti beliau. Bos, sepertinya kita awal masuk hutan tadi melewati kebun karet ya. Kenapa tidak ada kebun karet lagi ya? Ucapku sambil bertanya. Ya udah, kita jalan lurus saja. Semoga bisa sampai ke bawah. Setengah jam kami muter-muter di tempat yang sama. Hari semakin gelap. Suara jangkrik sudah terdengar padahal belum masuk malam. Aduh, capek, keluh Bos Anas yang sebari tadi mencoba jalanan yang lain, tapi tidak kunjung menemukan jalan kami semula. Kami berdua duduk di batang pohon yang tumbang. Kami menenangkan diri agar lebih fokus. Mengingat hari yang semakin sore dan rintik hujan terus mengguyur tipis-tipis, kami berteduh di bawah pohon yang rindang. Di sini sama sekali tidak terkena gerimis karena daunnya sangat lebat. Ayo bos, kita lanjut lagi. Gak baik kalau berlama-lama di hutan yang hampir senja ini, ucapku sambil menggerak-gerakkan tanganku agar tidak kaku akibat kedinginan. Terdengar Bos Anas menghela nafas. Aku berjalan lebih dulu. Sebelum berjalan, aku membaca bismillah sambil meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan jalan kepada kami. Ayo bos, sepertinya jalannya ke sana deh, ucapku sambil menunjuk ke arah pepohonan. Alah, nanti tersesat lagi kalau ngikutin kamu, Riz, jawab Bos Anas. Insya Allah nggak lagi bos, ini saya yakin jalannya ke sana karena sebelumnya tadi saya lupa baca bismillah dan sekarang saya sudah baca bismillah. Saya yakin arah sana, ucapku meyakinkan Bos Anas. Masa jalan sana? Kita tadi nggak ada melewati pepohonan yang besar itu, Riz, jawab Bos Anas yang masih kekeh tidak percaya. Aku pasrah dan menuruti apa kata Bos Anas. Bos Anas kembali berjalan lebih dulu dengan berlawanan arah apa yang kutunjukkan tadi. Aku berjalan di belakang beliau. Hawa dingin semakin menusuk semenjak melewati pohon yang akarnya menjuntai-juntai. Astagfirullah, malah belum ketemu juga jalan semula, ucap Bos Anas sambil tepuk jidat. Ya udah, kita jalan ke arah yang kamu tunjukkan sebelumnya tadi, sambung Bos Anas. Aku berjalan lebih dulu sambil mengingat-ingat jalan semula kami masuk ke hutan ini. Sebentar lagi pukul 5 saat aku lihat jam tanganku. Kurasa ini ada yang mempermainkan jalan kami hingga sedari tadi muter-muter saja. Bunyi dahan kering yang kami pijak berbunyi walaupun basah. Bos Anas berjalan santai di belakangku dan sesekali ku tengok beliau. Siapa tahu beliau malah ketinggalan. Apa sih Riz, kamu tengok-tengok belakang mulu, ucap Bos Anas. Kagak bos, ingin memastikan bos saja kalau masih berada di belakang saya, jawabku yang terus melangkah. Suasananya sangat hening, hanya kami berdua saja di hutan ini. Angin terus berhembus kencang hingga menggoyangkan pepohonan di sini. Kilatan petir kadang juga terlihat di awan hitam yang menggumpal di langit. Brak! Sebuah dahan pohon yang patah terjatuh persis di belakang Bos Anas mengagetkan kami. Untungnya Bos Anas lebih cepat berjalan. Gak apa-apa bos, gak apa-apa, gak kena. Kami terus berjalan, kulihat sekeliling hutan ini dan jalan yang kami lalui sudah kembali seperti semula kami datang.
Mudah-mudahan jalannya tidak salah lagi. "Bos, sebaiknya bos jalan depan saya agar saya bisa melindungi bos dari belakang," ucapku sambil berjalan lalu berhenti dan menengok ke bos Anas. Tapi saat aku menengok ke belakang, aku sangat terkejut. Kulihat ada seorang laki-laki membawa parang dan karung yang tangannya berayun-ayun mengambil ancang-ancang untuk menebas leher bos Anas. "Awas bos!" teriakku seraya menarik tangan bos Anas untuk menghindar dengan sigap. Dan brak! Bos Anas terjerembab akibat kudorong. Orang misterius itu hilang secepat kilat berlari masuk ke semak-semak. "Ada apa, Riz? Kenapa kamu menarik tangan saya?" tanya beliau yang sambil kembali bangkit. "Itu dan di atas tadi sepertinya mau patah, makanya saya berteriak agar bos menghindar," jelasku berbohong. Aku tidak tahu juga orang itu manusia atau bukan. Orang itu tiba-tiba ada dan menghilang berlari ke semak-semak. Aku tahu bos Anas ini banyak memiliki musuh, maupun di dunia nyata atau musuh dari makhluk halus. "Bos, tidak apa-apa. Maaf telah membuat bos terjatuh." "Ya nggak apa-apa. Ayo kita jalan lagi." Sebenarnya sangat bahaya hanya kami berdua masuk hutan ini. Tapi bos Anas kekeh ingin naik lebih dulu sebelum menunggu tim yang lain. Hari semakin senja. Di hutan sudah gelap tertutup awan hitam dan rimbun pepohonan. Kami berdua terus berjalan. Aku sebenarnya sangat kesal dengan bos Anas yang mengecek hutan dengan cara berkeliling. Ujung-ujungnya malah lupa jalan pulang. Awalnya aku kira hanya mengecek sebentar lalu turun kembali ke bawah. Ternyata beliau malah berkeliling ke sembarang arah. Tanganku menjadi keriput akibat kedinginan. Baju yang kupakai sudah basah. Cuaca semakin dingin. Pandangan mulai berkabut dan tidak begitu jelas. "Benar gak nih jalannya?" tanya bos Anas yang berjalan di belakangku. "Benar insya Allah." "Alah, pakai insya Allah," sambung beliau yang tidak percaya. Dari jauh aku melihat pepohonan karet yang tertanam rapi terbentang luas. Aku merogoh saku celana untuk mengambil ponsel sebagai penerangan kami. Tapi aku lupa sejak tadi membawanya akibat ingin bercepat-cepat. "Bos, bawa HP nggak?" "Nggak ada, saya lupa membawanya," jawab bos Anas. "Buat apa?" tanya beliau. "Buat nyalain senter HP biar ada penerangan." "Ada ini aja, Riz," ucap beliau sambil merogoh saku celana dan menyodorkan korek api yang ada lampu senter kecilnya. Aku pun langsung mengambilnya dan menyalakannya sebagai penerang dan petunjuk arah. Aku yakin sudah hampir keluar dari hutan ini karena pohon karet yang sebelumnya kami lalui sudah terlihat di depan mata. "Riz, mau merokok?" tanya bos Anas. "Biar badan lebih panas," sambung beliau sambil menyodorkan rokok. "Tidak pak, saya ngerokoknya sehabis makan aja enaknya." Kami berdua berjalan di jalan setapak di tengah-tengah pepohonan karet yang gelap ini. "Luas banget ya kebun karetnya pak," ucapku mengajak beliau berbincang. "Iya, pohon duit juga ini loh Riz," jawab beliau terkekeh. Begitulah bos Anas, apa-apa hubungannya pasti dengan duit. Entahlah apa yang membuat beliau sangat berambisi dengan kekayaan, harta dan duit. Padahal beliau tidak ada punya anak yang dibiayai. Menurutku, bos Anas ini sudah kelebihan hartanya, tapi masih saja merasa kurang dan ingin terus memperkaya diri. Mungkin saking sibuknya fokus memperkaya diri, makanya ia lupa untuk mencari istri. Padahal seharusnya sangat penting menikah dan mempunyai istri itu. Karena suatu hari nanti pasti akan menua. Setidaknya kalau cari istri dulu buat kita berkeluh kesah. Kalau urusan anak kalau diberi beda lagi ceritanya. Nantinya akan ada yang merawat kita di hari tua. "Dingin banget cuacanya," ucap bos Anas. "Iya, bentar lagi ini kita sampai bawah kok." Pepohonan karet ini benar-benar luas dan hening. Kuingat-ingat tidak lama lagi akan keluar dari hutan setelah melewati perkebunan ini. Aku berjalan sambil mengarahkan senter kecil di jalanan. Suara jangkrik memenuhi hutan ini. Angin sesekali berhembus hingga membuat dedaunan bergemerisik bergoyang-goyang. Sesekali angin membawa bau bangkai yang sangat menyengat indera penciuman. Bos Anas saja sampai memuntahkan isi perutnya. Perut lapar, dingin dan mencium aroma bangkai membuat perutku tidak tertahankan untuk mengeluarkannya juga. "Bau apa ini?" ucap bos Anas yang terus mual-mual sejak tadi. Aku berprasangka baik kalau bau bangkai yang kami cium itu hanya berupa tikus mati atau ular yang mati. Sebisa mungkin aku menjauhkan pikiran aneh yang malah membuat buruk suasana karena dilanda kecemasan. Bos Anas berjongkok sambil terus mual, sedangkan aku berdiri di belakang bos Anas. Kres,
Bunyi seseorang yang berjalan di daunan kering. Aku terlonjak kaget dan memperhatikan sekitar yang gelap ini. Kulihat ada bayangan yang berdiri di dekat pohon karet yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Tapi tidak aku hiraukan. Bos Anas sudah membaik dan bisa berjalan lagi. "Perut saya dingin, Riz," ucap Bos Anas. "Iya, saya juga, Pak. Nanti kita minum teh hangat kalau di rumah Pak Ruslan," jawabku sambil terus berjalan lebih dulu, sambil mengingat-ingat jalan semula. "Bos, jangan jauh-jauh di belakang saya ya. Nanti bos ketinggalan," ucapku kembali melirik Bos Anas. "Iya, cepet jalannya. Lihat betul-betul, jangan sampai tersesat." Aku berjalan lebih dulu, sesekali Bos Anas bersiul sambil menghisap rokoknya. Sepertinya Bos Anas tidak takut dengan kegelapan ini, sedangkan mataku selalu awas melihat-lihat keadaan sekitar. "Bos, jangan bersiul, kalau nanti ada yang ikut-ikutan. Ini sudah senja," ucapku menegur Bos Anas yang terus saja bersiul sepanjang jalan. "Kamu takut, Riz? Bukannya kamu pemberani?" tanya Bos Anas terkekeh dan sesekali mengepulkan asap dari mulutnya. Aku bergeming terus berjalan. "Saya kira kamu pemberani, ternyata pemberani karena rame-rame," sambung Bos Anas tertawa. Tawa beliau sangat nyaring hingga menggema memenuhi sudut hutan ini. "Udahlah bos, jangan bercanda," ucapku kesal. Bos Anas kembali diam dan tidak hentinya menghisap rokok. Aku mengarahkan senter ke jalan setapak di tengah-tengah perkebunan karet. Kanan dan kiri terdapat pohon karet yang tinggi-tinggi. Mungkin kalau pagi hari akan ada banyak orang yang memanen karetnya. Bau bangkai kembali datang dengan suara langkah kaki yang berjalan menginjak dedaunan. Aku dan bos memang berhenti sejenak dan menatap sekitar. Bos Anas mengalihkan ketakutannya dengan kembali bersiul dan merokok. Sambil berjalan terus dan menyenter sekeliling, tidak sengaja lampu senter kecilku ini menangkap seseorang yang berdiri di depan membelakangi kami di balik pohon karet. Aku dan Bos Anas terlonjak kaget dan beringsut mundur. Orang itu membelakangi kami, tapi berdiri di jalan setapak yang nantinya akan kami lewati. "Astagfirullah," ucapku berhenti berjalan. Bos Anas juga ikut kaget. Senterku yang pencahayaannya kecil ini menangkap seseorang yang berdiri. Hanya punggungnya saja yang terlihat. Saat netraku menangkap punggungnya, terlihat bolong. Rambutnya panjang yang menutupi wajahnya. Apa itu yang dari tadi membuat bau bangkai yang menyengat? Punggung bolong yang hancur mengakibatkan menyeruak bau busuk. Aku dan Bos Anas masih diam terpatung dan saling tatap. Wajahku yang bias ketakutan, sedangkan Bos Anas malah nyengir. Nyengirnya pun mampu membuat aku bergidik ngeri. Kami menunggu seseorang itu pergi terlebih dahulu agar kami bisa melewatinya. Karena kami tidak mau mengambil jalan lain, takut tersesat akibat panik. "Rokok," tawar Bos Anas. Enggak, santai saja Riz. Bukannya kamu hebat melawan makhluk-makhluk seperti itu?" ucap Bos Anas sambil menunjuk ke seseorang itu. "Bos, jangan bercanda. Ayo jalan lagi. Noh, udah hilang," ucap Bos Anas terkekeh sambil menyorotkan lampu senter. Kami bangkit dan berjalan. Saat melewati jalan yang sempat seseorang itu berdiri, sebenarnya aku ingin lari. Tapi Bos Anas seperti santai saja. Seluruh badanku merinding dan saat melewati pohon karet tempat seseorang itu berdiri, ku tengok dan ternyata seseorang itu masih ada. Saat kulihat Bos Anas sudah berlari duluan dan wah, aku berlari lebih cepat dari Bos Anas dan mendahului beliau. "Aris, tungguin saya!" teriak beliau yang tertinggal di belakang. Ku dan Bos Anas sudah keluar dari perkebunan karet tadi. Nafas kami ngos-ngosan akibat berlari. "Kamu kenapa berlari juga, Riz?" tanya beliau sambil ngos-ngosan disertai tawa. "Saya tidak akan berlari kalau tidak bos berlari duluan. Bos, kenapa ninggalin saya tanpa ada pemberitahuan untuk lari?" "Saya tahu lari kamu lebih cepat, makanya saya berlari lebih dulu," jawab beliau terkekeh. Akhirnya kami sudah keluar dari kebun seram itu. Kami tinggal melewati jembatan gantung lagi untuk menyeberangi sungai. "Ayo bos, lanjut lagi." "Aduh Riz, dada saya tiba-tiba sakit menusuk-nusuk," keluh Bos Anas yang terduduk di tanah kuning. "Ya udah, bos istirahat dulu," jawabku sambil ikut duduk di samping Bos Anas. Perkebunan karet berada di belakang kami, tapi kami sudah keluar dari jalur itu. Kini sekeliling sekitar masih berupa hutan, seperti banyaknya pohon-pohon kelapa. Tidak lama lagi berjalan akan bertemu jembatan gantung penyeberangan sungai. Kalau sudah melewati itu, baru berupa jalan beraspal yang terlihat. "Riz, dada saya sakit," keluh beliau. "Mungkin gara-gara berlari tadi bos, saya tungguin kok." Aku sambil menselonjorkan kaki.
Penat rasanya badanku. Azan maghrib sejak tadi belum terdengar, padahal waktu hampir menunjukkan pukul 6. Apa mungkin belum masuk maghrib? Udah baik kan bos? Biar kita lanjut lagi. Kemungkinan sebentar lagi azan ini, ucapku sambil menatap Bos Anas yang duduk bersandar di pohon. Bos Anas tidak merespon ucapanku. Bos, bangun, ucapku sambil menepuk-nepuk kaki Bos Anas. Astagfirullah, Bos Anas. Aku menggoyang-goyangkan badan Bos Anas dan mendekatkan jariku ke hidung beliau. Alhamdulillah beliau masih bernapas. Mungkin beliau hanya pingsan saja. Aku terus mencoba membangunkan Bos Anas. Beliau juga aku siram dengan air hujan yang tergenang di atas tanah. Tapi masih saja beliau tidak sadar. Aku ada cara untuk membangunkan beliau. Aku tersenyum melihat Bos Anas yang wajahnya sedikit memucat. Bos, cepat bangun. Itu hantu bolong tadi ngejar kita. Bos, cepetan kita lari lagi. Sambungku lagi terus menepuk-nepuk pipi tembem beliau. Aku membuang nafas berat. Bos Anas belum sadar juga. Padahal aku hanya menakut-nakuti beliau. Apa bos mati? Bisikku di telinga beliau. Wah, kalau bos meninggal hartanya untuk saya dong. Bos Anas kan tidak mempunyai pewaris. Ucapku iseng sambil tersenyum. Bangun bos. Dan puk, Bos Anas menonjok perutku. Dasar kau Haris, enak saja mau ambil harta saya, jawab Bos Anas. Aku berlari duluan dari Bos Anas sebelum beliau kembali menonjokku. Bos Anas terlihat kepayahan mengejarku, padahal aku hanya berlari kecil. Baru tahu kalau obat pingsan Bos Anas adalah hartanya. Tiba-tiba aku mengerem lariku saat tiba di depan jembatan gantung. Bos Anas ngos-ngosan membawa tubuh gemuknya berlari dan ikut berhenti saat aku berhenti. Kenapa kau berhenti, Riz? Tanya Bos Anas yang terus memegangi dada beliau. Itu ada yang duduk di jembatan, ucapku sambil mengarahkan jari telunjuk. Seseorang itu duduk di jembatan gantung yang akan kami lalui. Orang itu memakai jubah putih dan sambil menjuntai-juntaikan kakinya. Kakinya yang digoyang-goyangkannya membuat aku kembali merinding. Padahal aku sudah hampir melupakan kejadian waktu tadi. Di bawah penerangan langit yang hampir menghitam semua, orang itu berbeda dengan seseorang yang kami temui di perkebunan tadi. Suasana di desa ini sangat sunyi menjelang senja hari. Kelelawar dan binatang malam sudah bermunculan sejak tadi. Kita tunggu saja lagi, Riz. Seperti yang sebelumnya tadi, nanti juga akan pergi, ucap Bos Anas. Sebenarnya tinggal menyeberang jembatan ini kami akan tiba di jalan yang beraspal. Aku dan Bos Anas berinisiatif menunggu orang itu menghilang lebih dulu. Bos Anas masih seperti tadi, terus membuat asap yang mengepul dari mulutnya. Padahal tadi ia mengeluhkan sakit di dada. Masih sakit dadanya bos? Enggak, udah mendingan, jawab Bos Anas membuang asap ke arah mukaku. Aku dan Bos Anas duduk santai di dekat jembatan ini. Di belakang kami adalah hutan tadi. Aku tidak ingin menengok ke belakang, takut nanti aku melihat seseorang berdiri dalam kegelapan hutan. Beberapa menit kami menunggu, tapi orang itu masih terdiam di sana. Kakinya berayun-ayun dengan tatapan fokus, menatap ke bawah, ngeri melihatnya. Azan terdengar menggema di masjid atau musola terdekat. Azan maghrib, Riz? Tanya Bos Anas. Iya, ternyata baru maghrib. Saat azan maghrib terdengar, orang itu langsung pergi. Aku dan Bos Anas saling tatap sambil berkata bersamaan. Astagfirullah, ucap kami langsung tertawa. Lumayan lama kami menunggu orang itu pergi. Tapi saat azan maghrib dia langsung pergi dan memasangkan pecinya serta menarik pancingan di samping kanannya. Ternyata orang yang lagi mancing sebelum pergi ke masjid. Salah kamu, Riz. Kenapa kamu bilang dia hantu tadi? Ucap Bos Anas. Saya juga nggak tahu, bos. Kalau kita tidak berhenti tadi, kita udah sampai di rumah minum teh, protes beliau. Aku dan Bos Anas berjalan beriringan. Tidak lama kami sampai di jalan beraspal. Orang-orang kampung sini saat kami berpapasan sangat banyak. Mereka pergi ke masjid beramai-ramai. Kulirik sebagian orang menatap Bos Anas dengan rasa benci. Tidak ada saling sapa ataupun hanya tersenyum. Bos Anas pun juga cuek saja. Seharusnya beliau berbaik-baik kepada orang sini agar mereka mau menjual tanah-tanah mereka. Ku tahu pembuatan villa ini Bos Anas masih ingin membeli lahan untuk dibangun villa besar-besaran. Tapi Bos Anas hanya bisa mendapatkan hanya sedikit. Walaupun menurutku lahan pembangunan villa nanti sudah sangatlah luas. Tapi begitulah Bos Anas, selalu kekurangan, ingin terus memperluas usaha beliau. Tidak lama kami berjalan dalam diam, kami tiba di rumah Pak Ruslan. Pak Ruslan ini adalah pemilik lahan itu sebelumnya. Dari cerita yang kudengar,
Pak Ruslan ini memang kekeh dan tegas tidak mau menjual tanah beliau, hingga beberapa kali bos Anas mendatangi beliau dan memaksanya. Akhirnya luruh juga pertahanan Pak Ruslan. Entah bagaimana caranya, bos Anas merayu orang yang kekeh tidak mau menjualnya ini. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetok pintu depan. Tidak lama dari dalam terdengar langkah kaki menuju pintu ini dan ceklek, pintu langsung terbuka. "Waalaikumsalam," jawab beliau. Kami dipersilakan masuk. Aku mandi terlebih dahulu, badanku basah campur keringat. Sesudah selesai mandi, aku langsung sholat dan begitupun juga bos Anas. Saat setelah maghrib kami berkumpul di ruang televisi sambil ngeteh. Sampai minggu depan, kami akan tinggal di rumah Pak Ruslan ini. Karena di sini sama sekali tidak ada hotel atau penginapan lainnya. "Ngecek lokasi, kenapa sampai maghrib?" tanya Pak Ruslan. "Iya, tadi kami sempat kesasar saat mau menuju pulang," jawabku sembari menyeruput teh hangat. "Oh, hati-hati saja. Di sini memang masih hutan. Kalau bisa sebelum maghrib sudah pulang," sambung beliau. "Iya, Rus. Tadi kami sempat kesasar gara-gara Haris lupa jalan pulang," sahut bos Anas. Usia Pak Ruslan sudah menginjak 60 tahunan. Beliau tinggal di rumah ini hanya dengan 2 orang anak beliau. Satu sudah menikah dan satunya lagi belum menikah. Setelah anak Pak Ruslan selesai menyiapkan makan malam, kami langsung makan bersama dalam penuh kehangatan. Kehangatan yang akan kuharap nanti selalu begini. Ada tawa dan bahagia tergambar jelas di raut wajah-wajah mereka. "Haris, mari makan dulu. Kenapa melamun toh?" ucap Pak Ruslan tertawa. "Oh iya Pak," jawabku sambil menyuapkan makanan ke mulut. Kami makan bersamaan dengan anak-anak serta satu cucu perempuan beliau yang usianya seumuran dengan anakku. Beliau banyak bercerita tentang perkampungan kecil di tengah-tengah gunung ini. Makan seadanya begitu sangatlah nikmat, apalagi dengan keluarga tercinta. Kulihat bos Anas juga sangat senang makan bersama ini. Beliau sampai nambah nasi, padahal hanya ikan sungai goreng, tahu tempe dan lalapan daun singkong. "Enak bos?" tanyaku berbisik sambil nyengir. Bos Anas menanggapinya hanya dengan tertawa. "Lapar ya? Bos habis kedinginan?" tanyaku lagi tersenyum. Selesai makan malam kami kembali ke ruang televisi, sedangkan bos Anas sudah masuk ke kamar yang sudah disiapkan Pak Ruslan. Rencananya aku akan tidur di ruang tengah ini beralaskan kasur karena tidak ada kamar lagi. Pukul 9 malam keluarga Pak Ruslan sudah tidur. Pintu kamar bos Anas juga sudah tertutup, mungkin beliau sudah tidur juga. Hawa dingin masuk lewat ventilasi, membuat aku menarik selimut dan menutupi semua tubuhku. Ruang tengah ini menghubungkan dengan dapur. Rumahnya lumayan besar, memiliki 4 buah kamar. Lampu dapur dan ruang tengah aku tidur ini sudah dipadamkan. Aku tidur hanya ditemani remang-remang lampu kecil. Suasananya sangat hening, yang terdengar hanya bunyi-bunyian binatang malam. Tidak lama terdengar pintu kamar bos Anas terbuka. "Bos, kenapa belum tidur?" "Tadi udah tidur, tapi saya kebangun," jawab bos Anas sembari menyalakan lampu ruang televisi dan duduk di sampingku sambil memainkan ponselnya. "Oh, saya mau tidur ya bos, saya besok sudah mulai bekerja," ucapku sembari menutup mata. "Kau tadi ada dengar orang berbisik-bisik nggak?" tanya bos Anas. "Nggak ada, mungkin cucu Pak Ruslan dan anaknya yang lagi ngobrol." "Bukan, sepertinya Riz. Karena saya tadi mendengarnya di samping kamar saya ini. Saya juga mendengar ada orang yang berjalan menginjak dedaunan," ucap bos Anas. "Gak ada bos, sebaiknya bos tidur aja, bawa istirahat." Bos Anas tidak beranjak juga dari sampingku. Beliau malah masuk ke kamar hanya mengambil bantal dan selimut, lalu merebahkan tubuhnya di sampingku. Kurasa bos Anas takut dan merasa terganggu. Besok harinya sebelum pukul 11 siang, semua tim sudah datang bersamaan dengan membawa alat berat ekskavator. Bos Anas memimpinnya secara langsung. Rencananya hari ini juga kami akan langsung menuju ke lokasi kemarin untuk menebas-nebas semak-semak dan menebang pepohonan dari yang berukuran kecil terlebih dahulu. "Sudah siap?" tanya bos Anas. Dengan serentak mereka menjawabnya. Kami melewati jalan yang kemarin, yaitu jalan perkebunan karet. Kali ini aku tidak merasa takut lagi karena tim kami sangat banyak. Masing-masing dari kami memegang parang, karena hari ini memang untuk menebas-nebas saja dulu. Lumayan lama kami naik ke atas untuk sampai di lokasi. 20 personil anak buah bos Anas berpencar ke seluruh tempat untuk membersihkan lahan. "Jangan lupa baca doa," ucap bos Anas.
Semua sambil bekerja dan sesekali bergurau. Gurauan yang sangat mengasihkan karena akan mendapatkan upah yang besar. Karena ini adalah proyek besar pembangunan villa. Menebas hutan, menebangi pepohonan dimulai. Satu lahan yang sudah bisa dikuasai, maka lahan selanjutnya akan ikut dikuasai. Begitulah kata Bos Anas yang mengucapkan sembari tersenyum puas sambil mengepulkan asap rokoknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.